What is that thing? My talisman. Halo sahabatku semua, terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Film ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin. Jika belum menonton, silahkan teman-teman cari part satunya. Sudah saya taruh link di deskripsi video ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Atas peristiwa nyata yang dialaminya, Crane masih belum menyadarkan diri. Balthus dan Katrina beserta Masbah Muda mencoba melihat kondisinya saat ini. Crane tersadar, ia pun dengan ketakutan menceritakan peristiwa yang terjadi. Balthus kembali meyakinkan jika semua yang dilihatnya itu adalah kenyataan. Asumsi yang dimilikinya sekarang menjadi rapuh atas peristiwa itu. Ia pun kembali pingsan dan di dalam mimpinya juga ia kembali menyaksikan peristiwa yang menimpa ibunya atas kekasaran sang ayah. Ia terus dihantui seseorang yang berada di dalam sebuah patung suci. Saat ini Crane tengah mencari solusi untuk melawan si penunggang kuda tersebut. Dan di sisi lain, Balthus bersama para pejabat tengah mendiskusikan sesuatu. Kali ini ia berniat pergi ke New York untuk melaporkan peristiwa yang menimpa si Hakim Philip. Tanpa basa-basi lagi, Crane menantang mereka yang ingin menemaninya ke hutan untuk mencari kuburan si penunggang kuda tersebut. Alhasil, hanya si bocah Masbah seorang yang punya nyali. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke hutan. Di sana Crane menanyakan kedekatan ayahnya dengan keluarga Van Gareth. Ia lalu memberitahu jika ayahnya merupakan pelayan setia keluarga itu. Seminggu sebelum pembunuhan keluarga Van Gareth, si bocah sempat mendengar keributan keluarga tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam hutan yang begitu senyap, terlihat sebuah gua. Dengan ketakutan, Crane bersama Masbah Muda mencoba mendekati. Dan di sana, ia berjumpa seorang dukun mandraguna yang tengah menyantap seekor burung kardinal. Crane lalu bertanya mengenai sosok penunggang kuda tersebut. Si dukun pun terlihat berkelakuan aneh dengan memborgol dirinya sendiri. Ia juga berkata kepada Crane, apapun yang terjadi itu adalah sebuah petunjuk. Setelah menunggu begitu lama, si dukun pun tertidur pulas. Crane mencoba membangunkannya. Dari informasi yang diberi si dukun, Crane meneruskan perjalanannya mengikuti jalan setapak yang mengarah kepada tenggelamnya matahari dan mencari sebuah pohon yang mati. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba terdengar suara jejak kuda. Crane mencari tahu, ia pun melihat seseorang yang menunggang kuda dengan penampilan serba putih. Alangkah terkejutnya setelah ia melihat itu adalah Katrina. Ia menyusul karena sedikit kasihan dan memiliki rasa terhadapnya. Tak lama kemudian, Masbah Muda memanggil mereka dan menunjukkan sesuatu yang dilihatnya kala itu. Mereka akhirnya menemukan petunjuk penting si dukun tadi, yaitu pohon mati.
Dengan ilmu biologi, sosiologi, meteorologi, dan ilmu lainnya, Crane berusaha mengungkap itu semua dan menemukan darah yang menempel pada pohon itu. Tak puas dengan itu semua, akhirnya ia mengambil sebuah kapak dan memotong-motong bagian pohon itu. Kali ini ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari. Dengan apa yang dilihatnya, ia semakin yakin jika pohon ini adalah gerbang dua dunia. Di sisi lain, ia melihat pedang tua yang tertancap dan ini merupakan batu nisan si penunggang kuda tanpa kepala. Setelah meneliti lebih jauh, kuburan ini terlihat berantakan, yang bermakna ada seseorang yang pernah menggalinya. Crane pun memastikannya dengan membongkar ulang dan ternyata tengkorak dari penunggang itu telah tiada. Ia juga berpendapat, inilah alasan si penunggang kuda bangkit dari kuburannya dan memenggal setiap korban hanya untuk mencari kepalanya yang hilang. Hal ini semakin diyakinkan dengan keanehan yang terjadi dan membuat semuanya terdiam. Di lain tempat, terdapat Bron, Glenn, dan Theodero sedang piket malam dan membagi tugas. Di sana juga terlihat seorang bocah anaknya Tuan Kilang yang bernama Thomas sedang bermain lampu pijar. Kilang sendiri saat itu mulai merasakan hal yang aneh. Tak lama kemudian, penunggang kuda tanpa kepala mendatanginya dan menyerangnya secara brutal. Melihat suaminya yang sudah terpenggal, ia pun pasrah dan berharap Thomas bakalan selamat dari pemangsa itu. Mendengar suara jeritan, Brom langsung menuju ke sana. Dengan senjata shotgun yang ia miliki, ia berhasil menjatuhkan si penunggang tersebut. Namun, beberapa waktu kemudian ia bangkit kembali. Bron agak ketakutan untuk melawannya. Ia terus menyerang walau si penunggang ini terlihat tidak ingin meladeninya. Melihat pertarungan Bron versus penunggang kuda, Crane mencoba menghentikannya dengan memberitahu Bron jika bukanlah ia yang dicarinya. Bron memang sedikit bernafsu untuk melawan predator ini. Akhirnya, si penunggang kuda pun kehabisan kesabaran. Menggunakan tebasan yang begitu kuat, pertarungan berakhir dengan tubuh Bron yang terbagi menjadi dua. Crane yang memang sudah jantungan kembali pingsan dengan apa yang dilihatnya tadi. Dr. Thomas yang melihat lukanya terheran. Semestinya luka yang seperti ini membuatnya tewas. Ia juga bilang kalau lukanya tak perlu dijahit sebab tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Katrina juga membantu dengan memberikan obat yang telah dibuatnya. Crane menjelaskan kejadian itu kepada mereka. Jika penunggang kuda itu tidak membunuh secara acak, yang artinya ada seseorang yang telah mengendalikannya. Hal ini dilihat sewaktu ia berhadapan langsung dengan si penunggang kuda tersebut. Brom terbunuh disebabkan ia menyerang duluan. Mereka menganggap Crane mengigau. Dengan kondisi yang lemas dan demam, ia pun kembali pingsan. Crane mengingat di mana ia melihat ibunya yang telah tewas di balik patung besi karena dikorbankan ayahnya. Di sana juga ia mendapat bekas luka yang ada pada telapak tangannya itu. Crane tersadar dan ia langsung melekat ke pelukan Katrina yang kebetulan menjaganya. Katrina bertanya perihal mimpi itu, lalu ia bercerita, waktu itu usianya baru 7 tahun.
Ibunya dibunuh ayahnya sendiri. Ia dikorbankan dengan tujuan bisa menyelamatkan jiwanya. Dari sanalah ia kehilangan kepercayaan. Ia lebih meyakini akal sehat dan pikiran waras, sebab dan akibat. Ia juga meminta maaf kepada Katrina atas kematian Bron. Namun, Katrina menjawab jika air matanya telah habis untuknya. Lalu Katrina bertanya, "Apakah aku jahat dalam hal ini?" Crane hanya menjawab, "Mungkin ada sedikit penyihir pada dirimu." Katrina terlihat sedikit bingung. Lalu Crane berkata, "Karena engkau telah menyihirku." Because you've bewitched me. Di pagi itu ia terbangun dan melihat Nyonya Rumah. Ia bertanya tentang Katrina. Lalu Nyonya Rumah menjawab, "Katrina menjagamu semalaman dan sekarang gilirannya beristirahat." Ia juga bilang pembantunya Sarah telah pergi. Hal ini membuatnya terpaksa mengurusi pekerjaan rumah sendirian. Well, I'm fit enough to face a mortal adversary. Ditemani Masbah Muda, perlahan Crane mulai menemukan jawaban dari setiap korban dan orang terdekatnya. Ia curiga kepada Balthus Van Tassel dan beberapa rekannya. Ia merasa telah terjadi persekongkolan. The doctor, the reverend, the notary unites them. Tak lama kemudian mereka menuju ke rumah notaris Hardenbroek. Di sana ia berharap menemukan sebuah surat penting. Namun, di dalam ruangan itu terlihat tumpukan buku yang banyak. Tak lama kemudian, sang notaris keluar dari sebuah lemari karena mendengar Masbah Muda yang menemukan tas mendiang ayahnya. Secara langsung Crane mulai menginterogasinya. Ia bertanya tentang surat wasiat terakhir keluarga Van Gareth, surat yang diperuntukkan keluarga terdekatnya. Tak lama kemudian, Masbah Muda menemukan surat tersebut. Namun, surat itu telah dibuka segelnya. Wasiat itu menunjukkan nama janda Winship. Lalu ditemukan kembali sebuah surat nikah. Crane menyimpulkan, Van Gareth telah menikahi janda Winship dan memberikan harta wasiat kepadanya. Ia juga menuduh keluarga Van Tassel beserta ketiga tetua desa mereka bersangkutan akan kasus ini. Ia juga berpendapat, di balik pembunuhan yang dilakukan si penunggang kuda adalah sebagian dari rencana mereka untuk menguasai harta Van Gareth. Aim for him at the bidding of someone who had power over head, which must be restored to the horseman before he will return to Garrett's next of kin, Balthus Van Tassel. Setibanya di rumah, Crane terkejut melihat Katrina yang telah berada di dalam kamarnya. Ia membawa pesan dari ayahnya jika Crane harus segera pergi ke kota. Ia juga mengatakan mungkin hal ini dikarenakan isi buku yang pernah dibacanya. My father thinks you should return to New York. Tak lama kemudian, Katrina pergi dan memberinya waktu untuk berpikir. Sebelumnya ia juga bertanya tentang surat yang dibawanya saat itu. Crane ketakutan melihat seekor laba-laba yang masuk ke dalam ranjangnya. Masbah Muda lalu menggeser dan menemukan sebuah tulisan. Masbah Muda memberitahu jika ada seseorang yang telah mengirim mantra jahat kepadanya. Setelah merenungi semua itu, mereka mendengar suara aneh di lantai bawah. Ia melihat seseorang berjubah hitam dan menuju ke sebuah tempat. Wait here. Setelah membuntutinya, Crane sangat terkejut melihat itu ternyata Nyonya Rumah alias istrinya Balthus yang tengah bermantul-mantul dengan seorang pendeta. Tidak sesuai dengan yang dilihat, Crane hendak memberitahu si pendeta. Namun, setelah merasa puas dengan apa yang dilihatnya, Crane bingung melihat barang bukti yang dimilikinya telah hilang. Di rumah tua bekas rumahnya dulu, Katrina membakar semua barang bukti yang melibatkan ayahnya. Crane datang menanyakan semua itu. Your father has the motive. It is he. No, if you felt anything for me. I am pinioned by... Perdebatan di antara mereka memanas. Katrina tidak terima tuduhan atas ayahnya. Crane hanya menjawab, ia menyesali ini semua namun tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bukti mengarah, motif pembunuhan di balik penunggang kuda adalah rencana ayahnya. Katrina sangat marah mendengar perkataan yang menyudutkan ayahnya.
Ia juga menyesali telah mencintai. That you came to Sleepy Hollow. Di suatu hari terlihat Nyonya Rumah menanyakan hubungan mereka karena Katrina terlihat jarang untuk menemui. Ia hanya terdiam, lalu Nyonya Rumah bertanya perihal luka di tangannya. Krin hanya terdiam mendengar perkataan Nyonya Rumah jika dirinya tahu dipergoki tadi malam. Ia hanya meminta agar rahasia itu tidak bocor ke suaminya. Tak lama kemudian, Balthus datang dengan kecemasan. Ia memberitahu Krin jika semua penduduk desa akan berkumpul di gereja untuk menentangnya. Balthus juga meminta Krin secepatnya meninggalkan tempat ini. I know where some grow. Balthus melihat luka di tangan istrinya. Ia dibohongi jika luka itu atas kecerobohannya di dapur. Luka itu akan disembuhkan menggunakan tumbuhan ararut yang terdapat di hutan. Setelah menemukan tumbuhan itu, Balthus terkejut melihat kemunculan si penunggang kuda yang bergerak memenggal istrinya. Ia menyelamatkan diri dan meninggalkannya di sana. Scene berpindah di mana semua orang mulai berkumpul di gereja. Balthus datang dengan ketakutan. Ia juga memberitahu anaknya jika ibu tirinya telah tewas di tangan si penunggang kuda tersebut. Tak lama kemudian ia pun tiba. Kepanikan semua orang mulai berantakan. Tembakan dan serangan menghujani. Namun semua itu terlihat sia-sia. Krin melihat hal yang aneh. Ternyata si penunggang itu tidak dapat memasuki halaman gereja. Ia mencoba meredakan kepanikan, namun di antara mereka kini mulai saling menyalahkan yang mengakibatkan kematian karena saling menyerang. Di sisi lain, Katrina sangat terkejut mendengar semua yang menyalahkan ayahnya. Dengan kepanikan, Balthus mengancam mereka semua. Ia menaiki anak tangga sembari menodong dan tiba-tiba melihat sang ayah yang telah terpenggal, Katrina lalu tak menyadarkan diri. Krin menemukan sebuah kapur mantra yang digunakan Katrina untuk menulis. Ia beranggapan jika mantra itu telah memanggil si penunggang kuda tersebut. Namun ia kebingungan, kenapa mesti ayahnya yang terpenggal. Teka-teki ini sedikit membuatnya jeda untuk berpikir. Melihat Katrina belum sadar, Krin mengucapkan selamat tinggal dan semoga ia puas dengan semua ini. Lalu ia membakar buku coretan cintanya yang telah diukir bersama Katrina. Krin pun bergegas pergi ke kota dan beranggapan semuanya telah selesai. Ia menyimpulkan jika semua ini adalah rencana jahat Katrina yang bersembunyi di balik kecantikannya. Masbah muda yang mendengar itu tidak percaya, bahkan membela Katrina, karena sedikit pun ia tidak pernah merasa Katrina seperti itu. Katrina yang melihat kepergiannya merasa sedih atas anggapan dan tuduhan terhadapnya. Krin lalu mengeluarkan sebuah mainan yang dimana itu semua menjelaskan jika kenyataan belum tentu benar dengan apa yang dilihat. Di samping itu, ia melihat korban wanita dan mengenali luka yang ada pada telapak tangannya, dan tak lain itu adalah Nyonya Rumah. Ia memutari mainan itu kemudian membuka buku yang pernah diberi Katrina kepadanya. Dengan terkejut, lambang mantra itu bukanlah sihir yang jahat, melainkan untuk melindungi orang yang dicintainya. Setelah mengerti, dia lalu menyuruh pilot pribadinya untuk mengubah rute penerbangannya. Ia mencari mayat wanita tadi. Hal aneh dilihat pada luka itu yang menandakan luka dibuat setelah kematian. Secara langsung, Krin mengetahui jika dalang semua ini adalah Nyonya Rumah alias istrinya Balthus van Tassel.
Di lain tempat, Katrina didatangi sosok ibu tirinya yang dianggap telah mati. Ia pun pingsan. Lalu ia dibawa ke sebuah tempat di mana saat ini ibu tirinya ini akan memanggil si penunggang kuda untuk membunuhnya. Dan ternyata orang yang telah mengambil tengkorak itu adalah dia sendiri. Ia juga bercerita jika mayat penggantinya itu adalah Sarah yang telah ia penggal sendiri. Peristiwa yang pernah Balthus lihat waktu itu adalah rencananya, karena tidak sepenuhnya ia lihat. Pembunuhan yang dilakukan itu hanyalah untuk balas dendam kepada keluarga Van Gareth, karena telah mengusir keluarganya dan mengambil rumah yang pernah ia beri. Rumah pemberian itu tak lain adalah rumahnya Katrina. Patung lukisan pemanah itu merupakan gambaran keluarganya. Ibunya dituduh menjadi penyihir jahat, dan itulah alasan keluarga ini diusir. Mereka akhirnya tinggal di hutan. Setahun kemudian ibunya meninggal dan disusun ayahnya. Setelah itu dia hidup bersama saudara perempuannya. Dan ternyata dua anak perempuan itu merupakan dia sendiri dan saudaranya si dukun sakti waktu di hutan tadi. Ia juga membunuh saudaranya dikarenakan telah memberi informasi kepada Crane. Yang paling mudah baginya adalah merawat ibunya Katrina dan menggantikan posisinya sebagai istri ayahnya. Ini adalah awal langkah balas dendam kepada keluarga Van Gareth. Setelah semua keluarga itu habis, baru ia akan merebut semua hartanya dan membunuh pewaris-pewaris yang ada, dan hanya dirinya yang tersisa. Mendengar itu, Masbah Muda mencoba menyerang, namun ia ketahuan. By helping you launch your master. Mereka pun berusaha meninggalkan tempat itu. Di luar, mereka bertemu dengan Crane yang baru tiba. Tak lama kemudian, penunggang kuda itu tiba dan siap memenggal mereka semua. Crane merebut tengkorak itu, namun ia harus tertembak. Setelah berhasil, ia langsung melempar tengkorak tersebut ke arah si penunggang kuda, dan Katrina pun dilepas. Setelah dirasa anggota tubuhnya lengkap, si penunggang ini lalu membawa ibu tirinya. Dengan ciuman maut itu, mereka semakin bersemangat menuju ke neraka. Di sini Crane kembali pingsan. Dan beberapa waktu kemudian, mereka telah tiba di kota New York. Di sana, kehidupan baru mereka jalani. Dan film pun selesai. You'll soon get your bearings.